Mystery Seekers. Melegendanya nama Maerot tak terlepas dari kemampuannya mempermak alat vital pria dalam proses yang sangat singkat. Namun prosedur pengobatan yang dilakukan juga mengundang pertanyaan serta misteri. Diketahui, untuk mendapatkan penyembuhan atau memperbesar ukuran alat vital, metode yang dilakukan hanya mengharuskan pasien untuk memakan lemang ketan, melalap beberapa buah terung hutan, serta menghabiskan ramuan teh herbal, dan selepasnya pasien pun sudah bisa pulang serta merasakan khasiatnya dalam beberapa hari ke depan. Tim Kabar Misteri pun tak melewatkan untuk mewawancarai salah satu keturunan dan menggali lebih dalam perihal kisah hidup serta metode pengobatan yang diwariskan. Kami mendatangi pria bernama Kang Ujang yang juga dikenal dengan nama Abah Dalem di kediamannya di Kampung Cigadok, Desa Caringin, Cisolok, Sukabumi. Untuk masalah turun-temurun langsung ya, gitu ya, dari keturunan Mahaja gitu, dari Mahajaerot. Kebetulan ini dari putra yang pertama dari anak laki-laki ya. Emang kan semuanya anaknya Ma itu sekitar 7 orang, bukan sekitar 7 orang lah katakan. Kebetulan kalau dari Akang sendiri, insya Allah itu dari putra kedua, dari putra Bapak Haji Mista. Ini untuk masalah dikasih julukan nama gitu ya. Kalau nama asli emang pemberian orang tua, nama asli sih Muhammad Romi ya. Kalau untuk julukan sehari-hari ya maklum teman lah gitu ya. Jadi kenapa bisa nama Kang Ujang atau biasa panggil Abah Dalem gitu ya. Ya itu mah relatif lah, silahkan gitu, gimana maunya aja. Kalau untuk masalah nama asli dari orang tua Muhammad Romi ya gitu ya. Nah kalau seandainya dari ini, dari keturunan yang itu tadi itu, kebetulan dari putra bapak, anak kelima dari laki-laki. Sejarahnya itu dari ibunya, dari Malai ya, dari Malai gitu. Terus mungkin ya gimana itunya untuk diberikan sama Mahaja gitu ya. Kebetulan kalau untuk masalah itunya dari ibunya sendiri begitu. Kebanyakan itu yang lemah sama ya sebetulnya merata lah gitu ya. Yang seperti keukuran atau misalkan, cuman kebanyakan itu ya dia itu nggak tahan lah gitu, nggak tahan atau yang kurang begitu kuat lah seperti itu gitu. Melihat metode pengobatan yang dilakukan Maerot yang diwariskan kepada anak cucunya, sekilas tampak memang seperti pengobatan alternatif pada umumnya. Namun misteri perihal keterkaitan unsur mistis dalam pengobatan ini menyembul dan menggelitik logika. Bagaimana dan apa kaitannya lemang ketan tradisional yang menjadi salah satu syarat utama pengobatan ini dengan masalah kebugaran pria? Kalau memperbesar ada kan ukuran tersendiri-sendiri, nanti dipilih aja ya. Contoh seperti ini kan gitu ya. Ini kan lemangnya gitu ya. Ini dari contoh seperti ini. Ini kan lemang, cuman ini medianya lewat ini. Gitu. Medianya lewat ukuran ini dari bambu ini, cuman dalamannya kan udah diisi sama ketan ini gitu ya. Syaratnya harus pakai ini. Ini kalau tradisi atau misalkan untuk pengobatan emak dari dulu seperti ini gitu ya. Kita juga enggak, istilahnya enggak kurang-kurangi apa enggak lebih-lebihkan gitu ya. Jadi tetap kita menggunakan secara tradisional dan secara alami lah gitu ya. Biar nanti hasilnya juga maksimal bagus lah, katakan seperti itu. Lemang ini nanti sesudah dipilih biasanya dimakan ya, seperti makan nasi aja seperti itu. Ya ini untuk terong ya, untuk terong yang ini gitu. Ini namanya terong pancarasa atau misalkan dibilang pancasona atau buah terong hutan gitu ya. Cuman di titik-titik khusus atau di wilayah ini aja yang ada, itu setahu Akang sini ya. Ini untuk khasiatnya, ini kan agak lumayan agak pahit lah gitu ya. Ini medianya untuk mengeraskan dan menguatkan. Terong dan ini udah diitukan kan air ininya gitu ya,
udah kita satukan, udah kita racik, udah kita itukan lah semuanya, udah lengkap, udah ada di sini gitu. Ini untuk air ramuannya atau air herbalnya untuk mengeraskan, untuk nguat, tahan lama tegangnya, sekaligus untuk ukuran besar sama panjangnya gitu. Nah, untuk masalah pantangan tergantung dari kondisi seseorang gitu ya. Kalau dulu emang nggak boleh makan pisang mas, kalau dulu ya, seperti terong panjang, tapi nggak mungkin dimakan mentah. Kalau seandainya udah kena rebusan atau udah kena api tidak masalah gitu. Yang penting khawatirnya kita kalau dilalap, kalau orang sudah makan kan itu biasanya apa tuh dilalap lah gitu ya, ada lalabannya. Itu kan yang kita khawatirkan, getahnya yang kemakan. Nah ini kan harus ada terapi khususnya juga ya untuk menuju ke titik ininya, vitalitasnya gitu ya, biar ini lagi gitu. Atau secara ininya biar tahu keluhan, biar lebih ini lagi untuk menyempurnakan yang otot-otot yang agak misalkan miring, apa misalkan kurang, istilahnya dulu pernah semacam merasa ya waktu muda atau ini dulu, atau istilahnya merasa gila gitu ya, emang efeknya ya seperti ini gitu. Gimana rasanya? Kayak ada arus listrik serenet gitu. Cuman sekarang mah nanti tinggal melanjutkan ke makan itunya aja gitu, ke ukuran gitu, ukuran untuk keras kuat tahan lamanya. Udah kan? Diminum dulu airnya dikit. Habisinnya? Iya, habisnya harus habis. Habis semua ya, teh Iya, habis juga. Iya. Terhitung tak lebih dari 30 menit pasien menjalani proses terapi. Selepas itu, pasien diperbolehkan pulang. Khasiat yang dijanjikan akan bisa dirasakan dalam beberapa hari setelahnya. Namun dipastikan tak akan sama apa yang dirasakan antara satu pasien dengan pasien lainnya. Tergantung dari kondisi awal pasien sebelum terapi. Selain itu, yang menjadi khas adalah pantangan yang harus dihindari pasien saat sepulangnya dari terapi. Untuk menjalankan ini, cobalah ditunggu aja untuk beberapa hari atau misalkan beberapa jam ke depan, gimana efeknya atau rasanya gimana. Cuman kebanyakannya itu ini juga setahu yang udah, ada yang dari perjalanan, ada juga yang 3 hari, ada juga yang 5 hari ke atas itu. Nah, jadi kita juga tidak bisa untuk secara monis dalam jangka sekian ini nih udah ada. Cuman pasti kalau udah dari sini pasti udah ada terasa lah gitu. Ya doa ada doa khususnya lah gitu ya, ada doa spesialnya lah gitu. Apa mantra? Ya dibilang mantra, ya mantra aja gitu ya, adalah mantra untuk arahan ke situ gitu kan. Berarti memang mantra itu unsur mistis ya Kang ya? Iya, ada seperti itu. Kendati Kang Ujang mengakui adanya keterlibatan unsur mistis, namun warisan berharga dari sang leluhur berupa ilmu pengobatan ini telah mendapatkan sejumlah dokumen perizinan dari pemerintah daerah setempat. Hal ini mengindikasikan bahwa metode pengobatan ini tak memiliki dampak kesehatan. Insya Allah dari Depkes juga ada gitu ya, dari Depkes, dari kepala desa, dari desa juga ada. Kalau ini kan dari Depkesnya gitu ya. Insya Allah, kalau ini dari Kejati ya gitu ya. Kalau ini kan surat dari emak dulu gitu, kalau ini gitu. Oh, itu surat dari emak. Dari emak dulu gitu ya. Cuman kita belum laminating gitu. Ini dari camat juga ada gitu.
seperti itu. Di sesi ziarah dan penelusuran di Komplek Makam Keramat Maerot, Abah Firmansyah mendapatkan 2 mustika misterius. Apakah 2 pusaka ini merupakan kedikdayaan sang legenda? Kami akan segera kembali.